Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya di meja kecil ini, di mana di meja saya ini banyak buku-buku yang dimana buku-buku ini adalah buku pendidikan dasar agama Islam. Jadi ini bukan pendidikan tinggi ya, tapi pendidikan dasar, ilmu yang paling rendah. Itulah yang sedang berusaha saya untuk menyampaikan kepada kawan-kawan seiman dimanapun kawan-kawan itu berada. Jadi kajian saya ini, YouTube saya ini, video-video saya ini bukan kajian tinggi ya, tapi kajian yang paling rendah. Ibaratkan anak tangga, ini anak tangga nomor 1. Kalau seandainya ini gedung berlantai, itu lantai yang paling bawah, basement. Nah itulah kira-kira. Jadi ilmu saya ini adalah ilmu yang paling rendah, atau lebih tepatnya dasar agama Islam. Itulah yang saya sedang berusaha untuk menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan saya ini kepada kawan-kawan melalui media sosial dimanapun kawan-kawan berada semuanya. Mudah-mudahan kawan-kawan dimanapun berada dalam keadaan sehat, mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah. Diberikan keselamatan kepada kita, keluarga kita dimanapun dia berada, supaya kita ini selamat di 3 permintaan kita. Yaitu permintaan kita itu hanya 3 di atas dunia ini. Kalau dikaji secara benar, manusia itu hanya meminta 3 di atas dunia itu. Yang pertama dia meminta keselamatan di dunia. Yang kedua dia meminta keselamatan di alam kubur. Dan yang ketiga, manusia itu meminta keselamatan di akhirat nanti. Nah, itulah yang kita minta, 3 itu di atas dunia ini. Nah, selebihnya orang minta kaya, minta sukses, minta segala macam itu adalah permintaan yang bohong. Nah, dia itu sedang berbohong. Dia minta ini, minta sukses, segala macam, minta terkenal, minta tersohor kepada Tuhan. Nah, itu sebenarnya permintaan yang bohong. Sebenarnya permintaan yang asli itu keselamatan di atas dunia. Permintaan yang kedua manusia itu keselamatan di alam kubur. Dan keselamatan di akhirat nanti. Itulah yang 3 itu yang kita minta selalu kepada Tuhan, baik siang ataupun di malam hari. Dan kita tidak boleh keluar dari 3 konsep itu. Dan untuk memenuhi atau untuk mencukupi syarat yang 3 itu, kita harus berusaha belajar membaca Al-Quran supaya kita itu tidak tersesat atau salah nanti berjalan di padang mahsyar itu. Karena manusia yang tidak mau membaca Al-Quran, maka matanya akan dibutakan Tuhan di padang mahsyar nanti itu. Nah, itu ada Al-Qurannya itu. Nanti kalau ketemu ayatnya, akan saya bikin videonya nanti. Tapi saya pernah baca itu ayatnya, tapi saya lupa itu di Al-Quran berapa, di surat berapa itu. Bagi kawan-kawan yang tahu ayatnya, boleh di komen ke sini ya. Ayat yang menceritakan tentang manusia yang matanya itu akan dibutakan Tuhan nanti di akhirat itu. Kalau dia tidak mempergunakan matanya itu untuk membaca Al-Quran di atas dunia itu. Nah, itu boleh dikatakan itu adalah ancaman dari Allah itu langsung kepada kita. Itulah sebabnya saya ini berusaha terus setiap hari itu membaca Al-Quran, menyampaikan isi-isi Al-Quran. Dan saya ini sekarang lagi merilis gitu video-video saya untuk kawan-kawan semua supaya terinspirasi gitu, termotivasi dengan kelakuan saya ini, supaya kawan-kawan itu mau membaca Al-Quran, membeli buku-buku Al-Quran gitu. Nah, berhubung karena saya ngomong kata beli, nah ini saya ini mau minta info nih ke kawan-kawan nih. Kalau dimanapun kawan-kawan berada nih, nanti seandainya video saya ini sampai di beranda kawan-kawan, saya mau meminta info orang yang menjual jus ama ini. Saya sudah nyari di mana-mana ini, tapi tidak ketemu ya.
Saya ini posisinya di Jakarta, ini Jakarta Selatan. Nah, saya nyari juz amma, bukan juz amma yang ini. Kalau juz amma ini juz amma terjemahan lengkap dengan doa Asmaul Husna. Ini isinya seperti ini. Arab, Latin, terjemahan. Nah, ini isinya. Tapi setelah sampai di bawah ini habis, tidak ada lagi sambungannya. Ini tidak ada tafsirnya, hanya Arab translate Latin Indonesia. Nah, saya mau yang seperti ini. Ini saya punya satu nih, tapi sudah buluk ini. Ini kebetulan ada kawan-kawan yang memesan, yang mau juga dia. Jadi saya kalau ada kawan yang nampak orang menjual ini, tolong diinfo ke saya. Tuh, ini udah sobek-sobek ini. Saya mau beli 10 biji gitu. Kebetulan ada kawan saya yang juga mau gitu. Jadi juz amma yang saya punya ini dia punya tafsir. Nah, dia dari juz amma Al-Fatihah misalnya ini cek kawan, lihat cek nih ya. Ini Al-Fatihah Arab Latin. Ini Arab Latin dan ini terakhir di sini walad dolin. Habis nih kan. Nah, di sini ada tafsirnya kawan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah bagi penyayang. Nah, ini kelihatan nih. Dalam Al-Quran terdapat 114 surat, semuanya dimulai dengan basmalah kecuali surat At-Taubah yang memang tidak serasi kalau dimulai dengan basmalah. Nah, ini jadi juz amma saya ini ada tafsirnya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang seiman dimanapun berada dan kebetulan tahu tempat orang menjual buku ini, bolehlah info ke saya. Sebelumnya saya minta terima kasih banyak-banyak. Karena saya sangat butuh buku ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, gitu kawan. Jadi punya saya ini sudah buluk ini. Jadi saya kebetulan teman saya ini banyak yang meminta juz amma ini, tapi tidak ada lagi yang jual gitu. Atau mungkin saya tidak ketemu tokonya. Terima kasih kawan-kawan sebelumnya, kalau tolong diinfo gitu ke saya kalau ada melihat orang yang menjual juz amma and tafsir, plus tafsir gitu ya. Bukan juz amma yang ini. Kalau juz amma ini banyak ini, di fotokopi banyak yang jual. Oke kawan, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itulah uraian pendek dari saya dan sedikit motivasi untuk kawan-kawan dimanapun berada. Dan sesuai dengan visi misi saya di video yang ini adalah mengajarkan kawan-kawan untuk membaca Iqra 1 sampai Iqra 6. Nah, kita kebetulan kemarin di video sebelumnya sudah di halaman 6 dan kini akan masuk di halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Sada. Nah, ini masuk di penyambungan dua huruf ya. Jadi ini kan terpisah-pisah dan ini disambung. Sada, sada. Syaro, syaro. Soda, soda. Doro, doro. Sana, nasa, syata, tasa, saro, soha, nama, aza, saya, sola, gowa, syako, nazo, dofa, toha, taza, koka, khosya, naza, soda, jama, sya'a, taya, yado. Nah, itu. Jadi bagi ibu-ibu, mungkin bapak-bapak yang sudah berumur 30 tahun, apalagi yang 45 tahun, berarti kalau orang itu sudah berumur 45 tahun, berarti itu detik atau waktu dia untuk meninggal dunia, itu sudah dekat. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak semua, teman-teman seiman yang khususnya sudah dewasa lanjut,
ingin menunggu sampai Iqra 6, nanti takutnya keburu meninggal dunia. Jadi kalau ingin pandai membaca Al-Quran itu boleh, tapi tidak boleh terfokus harus pandai dulu baca Al-Quran nanti baru beli Al-Quran. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita ini harus belajar berpikir cerdas gitu. Karena apalagi kalau kita ini sekarang hidup di zaman canggih, teknologi canggih, zaman modern gitu. Nah, kalau ibu-ibu mau belajar membaca Al-Quran, bapak mau belajar membaca Al-Quran, ikut video saya dari Iqra 1 sampai Iqra 6, monggo silakan. Tapi belilah Al-Quran. Oke, kita tutup di sini ya. Tutup ini, taruh di sini. Ini, kalau saya ini sehat, panjang umur, nanti saya akan bikin banyak video dan banyak judulnya. Ya, itu saya yakin itu videonya saya ini akan bermanfaat untuk semua orang. Karena khususnya orang-orang Islam ya, yang tidak pintar gitu, bukan yang pintar. Kalau orang pintar, video saya ini dianggapnya kroco ini. Ini khusus yang belum pintar, yang belajar ilmu dasar Islam. Nah, saya ini mengajarkan ilmu yang paling rendah. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak semuanya itu dimanapun berada, kalau tidak pandai membaca Al-Quran, kalau ini ragu, ini tidak, rasanya ribet gitu melihatnya, jangan beli yang ini Al-Qurannya. Ini keluar nih gini nih tulisannya ini. Ini banyak nih di buku ini. Al-Quran translate Arab ke Indonesia. Jangan beli yang ini, beli yang ini saja. Nah, ini Al-Quran ini karena sering dibawa-bawa kemana-mana gitu. Jadi pada rusak covernya. Nah, ibu beli yang begini. Yang ini yang Indonesia ini. Kalau Indonesia itu dia biasanya Fatihahnya di depan di sini. Tapi kalau yang keluaran Arab Saudi dia Fatihahnya di belakang. Nah, beli seperti ini. Nah, saya senderkan sini biar kelihatan. Nah, ini kalau ibu-ibu tidak pandai membaca Arab, di sini ada bahasa Latin namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Arabnya. Kalau ibu nggak pandai baca Arabnya, ini ada bahasa Indonesianya di sini, Latinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kemudian Arab yang kedua di bawahnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau ibu tidak pandai membaca Al-Quran, berarti ibu tidak akan pandai, bapak-bapak tidak akan pandai membaca ini. Kawan-kawan semua tidak akan pandai membaca kalau belum pandai membaca Al-Quran atau belum lulus Iqra 6. Ya, tidak pandai mengaji lah judulnya. Nah, kalau tidak pandai mengaji ya tidak apa-apa. Bukan berarti kita tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, kita beli Al-Quran yang ada terjemahnya, kita baca ininya saja, Latinnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini memang tidak ada a, walaupun di sininya a, tapi di sininya kelihatan a. Nah, tapi titik ini ada kode di sini, nah, garis ke atas kecil ini. Kalau ibu ketemu dengan huruf seperti itu, berarti itu huruf ain, alamin. Ya, bukan alamin ya, tapi alamin. Tapi banyak juga ustadz-ustadz bahkan imam pun membaca alamin gitu. Ya, tapi itu enggak masalah. Yang penting paham dengan arti yang dibaca itu. Nah, artinya itu segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, itu arti Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana bro, dagangan hari ini ramai enggak? Alhamdulillah. Nah, ini sering sekali dibaca orang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itulah arti dari jawaban orang itu. Nah, nanti kalau di kajiannya ditingkatkan lagi, Alhamdulillah itu kata Allah jangan kau ucapkan saja, tapi kau ikuti dengan perbuatan. Nah, ini kalau kajinya dinaikkan lagi nanti. Tapi untuk sementara ini di sini dulu. Kemudian yang ke bawahnya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini kan Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, gitu. Begitu juga dengan Al-Quran selanjutnya. Nah, seperti ini nih, agak panjang misalnya nih. Nah, ini Arabnya.
La junuha alaikum in tallaqul nisa amala. Ini kita lihat. Ini kan nggak pandai ibu membaca misalnya. Kalau orang belum lulus Iqra 6 dia tidak pandai membaca Al-Quran yang ini Arabnya. Nah dia baca Latinnya saja. Nah Latinnya ini kalau orang tidak pandai membaca itu nggak ada jawaban lagi, itu habis. Kalau dia pandai membaca Quran, artinya dia pandai membaca ini. La junaha alaikum in talaktumun nisaa malam tamassuhunna au. Ini au lanjut sini. Au tafridu lahunna faridatau wa mattihuhunna. Nah ini sama ibu baca ini terdengar sama orang lain, ibu membaca Al-Quran ini bapak-bapak, kawan-kawan semua. Jadi orang membaca ini kemudian kita membaca ini terdengar sama bagi orang yang tidak melihat. Tapi kalau orang yang melihat, ini bacanya Latinnya itu dibaca sama dia itu. Nggak pandai si bro itu baca Arab katanya, dia pandainya baca Latin itu. Tapi nggak apa-apa, itu namanya kita itu cerdas. Kalau tunggu dulu pandai baca Arab, terus baru belajar bahasa tafsirnya, itu keburu meninggal nanti. Sebab mati itu kita tidak tahu kapan kita itu dimatikan Tuhan. Entah besok, entah ntar lagi gitu kan. Jadi kita yang hidup di atas dunia saat ini harus banyak mengingat mati. Apalagi umurnya sudah di atas 40 tahun. Nah ini artinya tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh, campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'hah bagi yang mampu menurut kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini jadi kalau kita baca Arabnya, tidak bahasa Arab, baca Latinnya. Nah, setelah baca Latinnya ini, oke kan? Nah, kita baca tafsirnya. Tafsirnya inilah yang mendatangkan ilmu bagi orang-orang yang tidak pandai membaca Arab atau menerjemahkan Arab ke bahasa Indonesia. Nah, untuk mempelajari Arab ke bahasa Indonesia ini, ibu bapak semua itu perlu kuliah dulu di UIN sana atau di Universitas Islam, itu bisa 3 atau 6 tahun. Baru pandai orang itu kemudian menerjemahkan Arab ke Indonesia. Nah, sekarang sudah ada sudah ada Al-Quran yang canggih yang dibuat oleh orang-orang yang hebat itu, sehingga kita yang bodoh ini bisa menjadi pintar. Tahu kita, oh surat berapa itu, Al-Baqarah ayat berapa, ayat 236, oh itu menceritakan seorang laki-laki yang menceraikan istrinya boleh kalau dia itu belum mencampuri istrinya itu. Dan kemudian dia diwajibkan memberikan denda gitu kepada perempuan itu sesuai kesanggupannya. Ayat mana yang menceritakan? Ini Al-Baqarah ayat 236. Jadi kalau kita ini tidak pandai, kita ini bisa tahu dari dan arti ini adalah translate dari Arab ke Indonesia. Dan ini tidak bisa dirubah. Dan ini asli ini. Tidak bisa dirubah sedikit pun. Kalau tafsirnya itu bisa dirubah, tapi ini translate arti dari bahasa Arab ini, jadi tidak bisa dirubah. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan ya. Jadi kalau video saya ini memang mengajarkan Iqra 1 sampai Iqra 6, tapi tidak termonoton dengan pelajaran itu. Jadi di sini saya menganjurkan kepada kawan-kawan semua untuk membeli Al-Quran. Kalau ini terlalu tebal, terlalu besar, jadi ribet membawanya. Ada lagi yang kecil, banyak yang jual itu. Ini saya punya yang kecil nih. Nah ini kecil ini. Kecil dan tipis, itu jauh bedanya. Nah ini bisa dibeli di toko-toko buku, nggak nyampe harganya 300.000. Nah ini sama isinya juga begitu. Arab, Latin, dan terjemahan. Nah, oke kawan.
Nanti akan kita sambung lagi di video berikutnya. Jadi silakan dibagikan video-video ini kepada kawan-kawan yang lain untuk membangkitkan inspirasinya supaya dia itu mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara yang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.